Oke guys ya, balik lagi ke video gua, ke channel gua. Oke guys, di video kali ini adalah hasil rekaman, hasil replay kemarin gue main. Jadi kemarin itu ceritanya gue lagi duo rengkat gitu ya sama teman gue ini. Terus ini kayak nggak ada yang mau gitu loh jadi jungler kan. Akhirnya dia memaksa gue sebagai jungler gitu ya guys ya. Cuma ya memang gue ini bukan user jungler, tapi karena kalau Bane sih gue bisa pakainya. Jadi dan karena itu Bane gue bisa pakainya, terus gue lihat di MPLI terutama di Blacklist internasional ya guys ya, itu mereka beberapa match menggunakan Bane jungler. Jadi gue pikir ya mungkin gue bisa sedikit membantu tim gua ini yang nggak ada yang mau menjadi jungler, dan lo lihat atasnya dicuekin ya guys ya. Jadi ya sudah, gue pakai ilmu jungler gue ala epic GM gitu ya guys ya. Gue pakai Bane karena gue memang cukup bisa dengan hero, karena hero ini nggak gitu susah ya guys ya. Jadi pertama gue ambil pasti buff merah, karena gue ngelihatnya ini yang gue tahu ya, gue ngelihat si Little Wanderer atau kalau gue sering bilangnya itu adalah Pokemon, itu ada di sisinya buff merah. Makanya gue ambil buff merah biar dengan teori gue sih habis buff merah satu garis gitu guys sama ke Pokemonnya, habis itu baru naik ke buff biru. Cuma setelah gue pakai Bane jungler ini ternyata gue sih jarang pakai jungler ya guys ya. Jadi kalian kalau ngeliatin rotasi gue jungler itu pasti akan aneh gitu loh guys. Cuma memang ini bukan role gue, jadi ya ini karena gue terpaksa saja. Cuma yang gue mau notice ya dari Bane jungler yang gue pakai, selama gue pakai jungler, maksudnya bukan hero-hero MM ya. Jadi kan sempat meta tuh Bane, bukan Bane, Barat Hyper, terus Uranus Hyper, itu gue itu selalu ketinggalan uangnya. Duit jungler gue ini sering sekali ketinggalan karena memang gue bukan user jungler. Jadi gue nggak tahu kapan harus, pokoknya yang ada di otak gue kalau gue pakai jungler itu adalah 5 menit pertama itu gue nggak boleh nge-creep sama sekali coy. Jadi gue 5 menit pertama itu tugas gue cuma ngabisin utan aja, ngabisin jungle. Ngegeng juga gue nggak begitu. Terus nah kalian bisa lihat nih, ini gue ngejungle terus guys. Jadi ini kan baru menit kedua nih, mau menit ketiga ini gue ngejungle terus guys. Jadi gue nggak nge-creep juga, gue nggak nge-laning, gue nggak nge-geng, gue nggak rotasi. Gue bener-bener kayak cuma, aduh ini apaan sih, gue cuma kayak fokus farming gitu loh guys. Nah tapi yang uniknya itu Bane gue yang awalnya ini kering nih, ini baru 1500 ya guys. Kalian bisa lihat kalau dibandingin sama ini nih, siapa si Beatrix nih, gue lumayan agak jauh. Cuma gue nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba itu gue bisa kaya gitu loh guys. Nah ini gue mulai ngegeng karena posisi depan muka gue ya guys ya. Jadi ya masa kita nggak ngegeng sama sekali. Ini baru 5 menit, jadi gue bener-bener kayak fokus farming gitu loh. Nah ini gue karena jungler musuh mati, itu yang di teori gue ya guys ya. Karena jungler musuh mati berarti gue punya kesempatan lebih banyak untuk ngambilin junglernya dia. Jadi akhirnya gue ambil junglernya dia itu, walaupun memang ya tapi itu tetap jungle kan. Jadi gue ambil junglernya dia, gue ambil duitnya ini, build buff ya guys ya. Nah itu gue kayak bener-bener gak peduli gitu loh sama ngegeng gitu ya. Nah ini gue coba, nah itu dia nggak mati, mantap juga. Tapi nah ini oke ya, dia bagus. Itu cover yang bagus ya dari temen gue. Karena memang teman gue juga tahu kalau gue ini bukan user jungler ya guys ya. Tapi Bane ini ternyata asik juga jadi jungler guys. Nah ini gue coba mukul karena nah ini di sini gue kayaknya bakal mati guys. Oh enggak. Nah ini gue kabur. Gue udah bodo amat, gue udah nggak peduli. Jadi pokoknya yang sebenarnya yang ada di otak gue tuh simple guys. Kalau gue jadi jungler tuh gue harus cepet farming, gue harus cepet ngabisin buff, gue nggak boleh sampai ketinggalan buff. Terus utang juga kalau bisa gue ambilin semua. Dan kalau tadi kayak tadi ya, gue dapat 1 kill kan, tuh assist. Kalau pas ada momen gue hajar ambil, tapi kalau enggak gue lebih baik pulang. Ini langsung petel, langsung gue dapet gitu guys. Jadi
ini gue nggak tahu ya, kalian kalau para penonton gue ini adalah user jungler mungkin kalian akan lebih ahli gitu ya guys ya. Cuma memang karena gue ini bukan usernya, jadi itu doang, sesimpel itu sih teori di otak gue ya guys ya. Jadi ini udah mulai 5 menit kan, gue udah bisa dapetin apa dari creep. Nah ini kebetulan nih, nah Esme-nya lagi ngebuff. Ini pengen gue retry sih, cuma ya sekali lagi ya guys ya, karena gue bukan user jungler yang biasa nggak biasa pakai retry, jadi akhirnya retry gue Indomaret. Cuma ya nggak apa-apa, karena Esme-nya pun mati ya guys ya. Jadi ya apa ya, oke lah dia dapat buff tapi dia mati kan, jadi gue bisa lebih farming aja gitu loh. Nah itu gue kasih dia assist. Oke, di sini gue mulai karena sudah 5 menit lebih. Di sini gue mulai nge-crit, nge-landing. Dan kalian bisa lihat itu gue kayak sedikit kurang peka sama buff gue. Ini gue nggak pakai buff gue. Gue nggak hajar buff gue karena gue lebih fokus kill dia ya guys ya. Cuma gue nggak tahu itu benar apa salah. Cuma menurut gue ya, gue sih lebih baik tunda sedikit buffnya daripada gue bisa membuang kesempatan untuk ngekill padahal dia ada di depan gue. Nah terus ini kalian bisa lihat, ini duit gue udah kaya guys. Ini tuh kayak seumur-umur tuh gue nggak pernah pakai jungler. Itu gue biasanya kerjaan gue cuma dibacotin doang guys sama temen-temen ya. Padahal gue udah sering bilang gue ini bukan user jungler gitu ya guys ya. Aduh ini kok bandingnya diem. Nah gue bukan user jungler gitu loh, tapi mereka paksa gue jadi jungler, tapi mereka juga yang hujat gue gitu loh. Tapi di sini ini bani jungler gue ini entah kenapa guys, itu bisa kaya banget tuh. Gue 3 ya oke lah, memang gue 3 kali ngekill ya. Terus ini yang gue demen dari bani, sebenarnya gue seneng pakai bani ya guys ya. Gue seneng pakai bani, jadi tapi gue bukan bani hyper. Jadi baninya ini gue pakai buat side lane. Karena apa? Karena dia ngaturnya cepet banget guys, sumpah. Oke, ini gue retry. Kayaknya dia yang dapat deh. Ya itulah guys, memang retry gue Indomaret ya guys ya. Jadi kalian jangan hujat gue karena memang ini bukan role gue. Nah ini di sini gue gue nggak fokus sama war-waran, gue lebih fokus ke farming aja. Nah ini gue lagi farming lagi biar apa ya, biar ini gue memanfaatkan momen gue ini kaya banget. Kalian bisa lihat gue 5.300 sementara jungler musuh itu cuma 4.200 guys. Jadi ada selisih sekitar kira-kira 1000-an lah kira-kira gue sama jungler musuhnya. Itu yang ngebuat gue kayak langsung oke. Ini kalau ada war gede gue sikat aja gitu loh. Dan itu bukan hanya gue doang, kayak Marsha teman gue ini juga si Coipan mantap ini, dia juga kaya guys. Dan dia paling kaya gitu loh, dia udah 4 poin kill. Itu nggak buat gue, udah kita sikat aja. Kalau ada apa war yang bagaimana ya kita hajar aja ya nggak guys. Nah ini kalian bisa lihat nih, jadi ini gue udah ini untuk item gue pertama sih gue bikin item sepatu Magic Defense ya. Karena apa? Karena kalian bisa lihat lah, ini musuhnya ini ada 1 Esme, Ana, Hylos, dan Sylvana. Ada 4 Magic damage. Ya Hylos itu tanker sih, cuma dia Magic damage-nya itu Magic. Jadi otomatis gue pasti bikin sepatu Magic Defense ya. Dan ini ya mereka pada mati, tapi nggak apa-apa karena ini itu tadi guys ya. Tuh lihat, kalian bisa lihat ikan gue nih sakit banget coy. Karena apa ya? Karena gue udah kaya banget. Kalian bisa lihat nih, duit gue 6.800, Patrick's-nya berapa? 4.000 coy, beda 2.000. Otomatis gue pasti pede gue majuin, ya nggak guys? Ini yang gue kemarin agak emis, karena gue tuh seumur umur pakai jungler tuh ya sampah gitu loh. Memang gue bukan ngerti juga gue pakai jungler apa yang harus gue lakukan, rotasinya bagaimana. Cuma, nah ini di sini SP-nya, nah itu dia rugi banget guys. Jadi ini gue tuh di menit ke-9 ini ya, gue udah bilang sama teman gue, ini udahlah, ini udah pasti menang kita guys. Asal jangan bener-bener konyol, kita berusaha fokus ke turret, berusaha end secepat mungkin. Kalau bisa ada lord ya kita objektif langsung ke lord. Kalau lordnya belum ada ya kita langsung turret, fokus turretnya. Makanya teman gue kan fokus turret banget guys. Dan memang Marsha itu dia tuh pakai rifle. Emang dia untuk berjaga-jaga kalau seandainya gue gagal fail gitu ya, masih ada dia yang nge-split turret gitu loh. Dan ini seperti yang gue bilang tadi, begitu kita ada punya kesempatan kita langsung gas aja lord. Ini teman gue langsung lord guys. Jadi ini kita
distraction tuh, bikin lawannya bingung. Jadi antara temen gue lagi ngelot sama gue coba ngerusuhin lotnya dia gitu loh guys. Jadi gue kayak musuhnya gue bikin bingung gitu. Mereka harus gimana ini? Nah, sementara gue ngasih space bagus untuk Marcia gue. Karena memang ya kalian juga bisa tahu lah dari zaman Marcia awal-awal juga, Marcia itu buat ngelot sih sakti banget guys. Ngelot, turtle, solo dia mah hajar, kuat nyawanya dia banyak, nggak ada masalah. Nah ini gue langsung bilang sama temen gue, udah lu ambil aja bak merah. Gue udah dapat bak merahnya si siapa namanya, si Iritel, Esmeralda. Nah ini kita coba paksakan tim fight, kita maksain untuk end. Tapi di sini kayaknya sih kalau nggak salah ya, ini kita agak sedikit gagal. Jadi memang oke sih, memang gue dapat banyak, cuma ini gagal gitu loh guys. Jadi kita nggak bisa, ini sebenarnya menurut gue, mungkin menurut kawan ini berhasil guys, tapi kalau menurut gue ini gagal. Karena apa? Karena gue dapat turret tapi gue nggak bisa tembusin turret 3-nya. Nah baru setelah ini kita dapat block, tapi kita nggak bisa tembusin turret 3-nya. Baru setelah ini kita dapat turret 3-nya langsung 2. Nah ini baru kita langsung ada poin untuk menang. Tapi kalian bisa lihat lah, ini kita mengorbankan beberapa orang ya. Jadi kayak tadi Johnson kan juga mati, si Odette juga mati gitu loh guys. Jadi memang gue bilang tadi lot yang tadi itu gagal. Jadi oke lah, nggak apa-apa, kita sekat lagi. Karena memang setelah lot itu hilang, kita berhasil dapetin 2 towernya, tower akhirnya ya, tower 3-nya. Nah ini di sini gue udah pede banget sih. Jadi Marcia ini udah langsung nge-split aja ke atas, dia langsung fokus dorong creep ke atas. Karena apa? Karena kalian bisa lihat gue udah level 15 cuy, Esmeralda baru level 13, dan Esmeralda ketinggalan 2 level sama gue, ketinggalan duitnya juga, item gue udah jadi semua, tinggal 1 yang which is ini gue bikin ke arah Winter Cheon untuk ya jaga-jaga sekalian magic damage juga kan. Jadi Bane ini memang ada 2 tipe, dia ada fisikalnya, ada magicnya. Di sini temen gue mati, tapi it's okay karena dia tuker nyawanya dia dengan turret gitu loh guys. Memang sebenarnya kurang worth it sih, memang teman gue nih kurang ajar juga di kurang sabar ya guys ya. Cuma nggak apa-apa, ini di sini gue karena Bane. Nah ini dia ultinya Bane, kalian bisa lihat power kencang banget coy. Nah ini di sini dia nggak kena, itu yang gue dapet. Jadi gue berhasil menang. Ini adalah jungler pertama gue yang gue pakai dan gue menang coy. Dan bukan hanya menang, gue paling kaya. Kalian bisa lihat ya, itu gue paling kaya coy, 12.000, dan gue tidak mati sama sekali. Jadi gue tahu kenapa si Wise, Wise dari Blacklist itu dia memakai Bane sebagai jungler. Jadi memang Bane ini cepat sekali untuk nge-lord, nge-turtle, nge-turret, dan dia itu punya skill regen yang cukup baik. Dia tinggal nyelam minum air aja, yang skill 2-nya itu dia ngeregen coy. Jadi oke lah guys, inilah sekian dari video gua sampai masih takjub gitu. Woi, ya gua hebat juga pakai Bane jungler ya. Ternyata bukan guanya yang hebat, tapi memang Bane-nya yang lagi OP gitu loh guys untuk dijadiin jungler. Makanya kemarin Blacklist memakai Bane jungler beberapa match. Oke guys, jangan lupa like, share, dan subscribe channel gua, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video gua berikutnya, video unik-unik. Oke guys, bye-bye.